Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Semoga kita terus dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Paskah. Minggu di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang terdekatnya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara. Ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Kala itu, sang ibu sedang duduk menulis sebuah surat dengan serius. Kemudian datanglah anak pertama dan berkata kepadanya, "Ibu, akulah anak yang paling mengasihimu." Si bungsu yang memperhatikan tindakan kakaknya juga segera datang kepada ibunya. Si bungsu memang tidak berkata apa-apa, tetapi ia langsung memeluk ibunya dengan penuh kasih. Pada saat itu, di luar rumah hujan sangat deras disertai guruh dan kilat yang saling sambar-menyambar. Sang ibu memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk mengeposkan surat tersebut. Sang ibu berkata bahwa surat itu sangat penting dan harus segera dikirim. Anak yang pertama tidak mau mengirimkan surat itu dengan alasan di luar masih hujan. Sedangkan si bungsu diam-diam mengambil mantel dan payung lalu pergi mengantarkannya ke kantor pos meskipun hari masih hujan. Seringkali kita berkata kepada seseorang kalau kita begitu mengasihi mereka. Tetapi sayangnya itu hanyalah ucapan belaka dan bahkan bukan ungkapan dari dasar hati yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Kasih Yesus bukanlah kasih yang sekadar ucapan belaka. Namun kasih Yesus adalah kasih yang berbukti. Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk manusia. Ketika manusia mulai hilang harapan dan semangat hidup, Yesus bangkit. Bahkan Yesus menampakkan dirinya sebagai bukti bahwa ia benar-benar hadir dan tak jauh dari kehidupan manusia. Kasih dan kebaikannya begitu nampak dalam perjalanan hidup setiap insan. Sudahkah kita melihat Yesus yang hadir dan nampak bagi kita? Sudahkah kita merasakan kasih dan kebaikan Yesus serta bersyukur atasnya? Tidak inginkah kita meneladani dirinya yang selalu menampakkan kebaikan? Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan
Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia dan maha kudus. Kembali kami ya Tuhan, seluruh jemaat GKJ Kanaan, datang bersimpuh di kaki-Mu untuk mengucapkan syukur yang tak terhenti. Di mana di tengah-tengah kondisi kami yang tak menentu akibat pandemik virus corona ini, kami boleh Engkau satukan dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Sungguh ini semua berkat campur tangan dan kebaikan Tuhan semata. Ya Bapa yang maha baik, meskipun kami tidak bisa langsung bertatap muka dan berjabat tangan dengan saudara-saudara kami di GKJ Kanaan, namun Tuhan masih memberikan berkat kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama hadir di tempat kudus-Mu, masuk dalam pelataran-Mu, melalui rumah kami masing-masing. Bapa yang maha baik, kami adalah makhluk yang lemah dan penuh dosa. Dengan segala kerendahan hati kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, sehingga kami Engkau layakan untuk memuliakan Engkau di hari kudus-Mu ini. Allah yang maha baik, di saat yang penuh dengan cinta kasih-Mu ini juga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang asalnya daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Arya Triyudanto. Berkatilah beliau, berikan hikmat pengajaran-Mu, sehingga apa yang keluar daripadanya berasal daripada-Mu juga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku,
dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama melalui surat Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema kita hari ini adalah kebaikan hati yang nampak. Tema ini didasarkan pada pemahaman bahwa minggu ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada orang-orang terdekatnya. Yesus menampakkan diri dengan hangat, dengan penuh cinta kasih, dan orang-orang terdekat Yesus tidak lagi putus asa, melainkan penuh dengan pengharapan. Begitu juga dengan kebaikan hati kita yang nampak, tema kita. Ketika kita melandaskannya dengan kasih, kita yakin dan percaya orang-orang yang menerima, yang melihat kebaikan hati kita, mereka juga semangat dan penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini hari ini kita sudah banyak melakukan kebaikan. Ada yang bangun tadi pagi langsung segera menyiapkan makanan dan minuman untuk seisi keluarga. Ada yang memuji suaminya, memuji istrinya, memuji anak-anaknya, memuji orang tua, mengapresiasi sahabat kita dan lain sebagainya. Ada yang mungkin mengingatkan dengan cinta kasih, ayo ibadah online. Ayo kita baca Alkitab, ayo kita berdoa bersama. Ada juga yang mungkin kita order makanan lewat online, dan ketika driver datang menghantar makanan, kita berikan tips kepada mereka. Ada juga yang mungkin dengan handphone kita, dengan gadget kita, kita share renungan-renungan Kristen, kata-kata positif kepada sahabat kita atau melalui grup di WA kita. Dan masih banyak lainnya. Saya mau mengatakan kepada kita semua, mari terus lakukan kebaikan sekecil apapun. Ada sebuah kata bijak yang sering kita dengar. Bunyinya begini. Orang baik kalah bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena banyaknya orang-orang baik yang diam dan memilih untuk mendiamkan sesuatu yang tidak baik. Kalimat yang menjadi perhatian adalah banyaknya orang-orang baik yang diam. Inilah kira-kira gambaran jemaat Filipi yang tadi kita renungkan dan baca bersama. Jemaat Filipi merupakan salah satu jemaat yang disayang oleh Rasul Paulus. Sehingga meskipun Rasul Paulus sedang dalam penjara, ia tetap dengan penuh cinta menulis surat kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Filipi ini punya potensi yang besar, punya potensi yang luar biasa untuk kemudian kekristenan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi sangat luas. Tetapi ada satu pergumulan jemaat Filipi, di mana pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru Injil itu bertengkar, berkonflik tentang ajaran mana yang paling benar. Di sisi lain, ada guru-guru Injil, pelayan-pelayan Tuhan yang tahu bahwa mereka sedang bertengkar, tetapi memilih diam. Mereka bungkam, tidak mau menasehati, tidak mau menegur orang-orang yang sedang berkonflik dan bertengkar. Mari kita perhatikan ayatnya yang kedua dan ketiga. Eudia dan Sintike sedang bertengkar.
Lalu Paulus menasehati mereka supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Namun Sunsugos yang mengetahui Eudia dan Sintike sedang bertengkar memilih diam. Di konteks inilah kemudian Paulus menegur Sunsugos. Ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Nasihat Rasul Paulus kepada Sunsugos ini menjadi pelajaran bahwa memang banyak orang baik yang memilih diam, tidak melakukan apa-apa. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Rasul Paulus ingin mengajak jemaat Filipi daripada energi mereka habis untuk bertengkar, untuk berkonflik, lebih baik dipakai energinya untuk kompak, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk bersukacita, dan khususnya lagi melakukan kebaikan hati yang konkret dan nampak. Menarik kalau kita menggarisbawahi kata kebaikan hati. Mengacu pada bahasa aslinya, kebaikan hati itu bisa berarti suitable, nyaman, pas, cocok. Kalau kita pakai baju yang pas, baju yang nyaman, baju yang cocok warnanya dan ukurannya, pasti kita akan sukacita. Kalau kita pakai sepatu yang cocok, pas, nyaman, ya kita juga jalannya enak. Sesuatu yang cocok, sesuatu yang pas, sesuatu yang nyaman akan menyukakan hati. Contohnya lagi, suami istri. Misalkan suami istri baru saja habis bertengkar. Lalu mereka kemudian mengambil waktu, mengambil jarak sementara. Lalu dalam refleksi mereka, dalam keheningan mereka, lalu kemudian mereka menyadari, saya sebagai suami rasanya gak cocok deh, gak pas, gak nyaman berkata kasar kepada istri saya. Lalu istrinya juga berefleksi, rasanya sikap saya kepada suami saya gak cocok deh tadi, gak pas tadi saya melakukan begitu. Sehingga mereka kemudian berdamai kembali. Mereka mempaskan, mempantaskan, mencocokkan, menyamankan relasi mereka kembali yang tadi sudah mulai renggang. Masih banyak contoh-contoh lainnya Bapak Ibu Saudara. Di konteks kita saat ini, ketika penyebaran virus corona terus meluas, pantaskah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, memilih diam, memilih bungkam, tidak melakukan apa-apa? Identitas kita garam dan terang. Dan Tuhan Yesus punya perintah kepada saya dan saudara, kasihilah sesamamu manusia. Dan di teks-teks Alkitab juga banyak perintah di mana kita harus jadi berkat. Nah, dalam suasana yang demikian, kebaikan hati kita harus nampak. Kita harus melakukan sesuatu sehingga nyaman, pas, cocok identitas kekristenan kita dengan konteks yang saat ini sedang melanda dunia dan bangsa kita. Ada banyak lain contohnya Bapak Ibu Saudara di sekitar kita, suasana, kondisi yang gak pas, gak nyaman, gak pantas. Pertanyaannya, apakah kita memilih diam, memilih tidak melakukan apa-apa, atau kita memilih untuk kebaikan hati kita nampak? Rasul Paulus mengingatkan, jangan mendiamkan kebaikan hatimu.
kebaikan hatimu nampakkanlah kepada banyak orang. Apa maksud ayat ini lebih dalam, Bapak Ibu Saudara? Saya melihat ada dua hal yang boleh kita refleksikan di dalam permenungan minggu hari ini. Yang pertama, di ayat kita ada kata Tuhan sudah dekat. Kalimat ini hendak menggambarkan bahwa Tuhan segera datang. Ayo lakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda kebaikan. Jangan simpan-simpan kebaikan. Ketika kita punya kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan penuh cinta kasih. Jangan menunda kebaikan, karena Tuhan segera datang. Tuhan sudah dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan hati yang nampak, sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merasakan kebaikan kita, yang melihat kebaikan hati kita, mereka kemudian menyerap itu dan dengan segera, dengan digerakkan oleh Roh Kudus, mereka pun melakukan kebaikan kepada orang-orang yang lain. Dengan kata lain, kebaikan hati kita menular kepada sesama yang lain. Ada sebuah iklan tayangan yang boleh kita lihat bersama. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kebaikan hati yang kecil ternyata dapat diserap. Dan kemudian orang yang merasakan kebaikan hati dari orang lain langsung kemudian juga digerakkan Roh Kudus untuk melakukan kebaikan kepada orang yang lain. Kebaikan hati menular. Kebaikan hati punya efek yang luar biasa. Oleh karena itu, melalui pesan firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali. Jangan tunda-tunda kebaikan hatimu. Nampakkanlah, tunjukkanlah dengan konkret kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Pertama-tama kami rindu menaikkan syukur oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya nafas hidup yang masih kami terima ini dapat kami pergunakan untuk melakukan kebaikan. Saat ini kami hendak menaikkan permohonan kami. Kami mengingat keluarga besar Bapak Katimin yang tengah berduka cita. Kiranya kasih Tuhan yang lembut memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Kami membawa juga bagi setiap kami yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Ibu Atik Edison, dan Ibu Armini, orang tua dari Bapak Budi Armanto. Kami memohon, kuatkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Pergumulan-pergumulan kami yang lain ya Bapa, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri, opa, oma dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami keluarga-keluarga dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kami. Dan kami harus terus jadi teladan bagi setiap keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak dan cucu kami yang sedang sekolah dan kuliah di rumah. Para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak wabah corona. Mereka yang terkena PHK, sulitnya mencari nafkah, pedagang dan pebisnis yang merugi. Ada juga yang menanti kesembuhan dari virus corona ini, dan ada yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Di tengah-tengah pergumulan kami ini, kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Peganglah tangan kami untuk kami dapat kuat dan berani menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Pada akhirnya kami berdoa bagi GKJ Kanaan. Mampukan kami untuk terus jadi saluran berkat bagi sesama kami yang lain, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini.
dan ingatkan kami setiap hari jam 9 malam untuk kami berdoa bersama di hadapan-Mu, membawa keadaan gereja kami, perihal perizinan, dan juga keadaan dunia yang sedang berjuang melawan wabah corona ini. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya sebagai dasar persembahan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami masih ada saat ini dan masih dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya menjadi pegangan kami dan penopang hidup kami setiap waktu. Di waktu ini pula kami memberikan rasa syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami bawa kepadamu. Kiranya persembahan kami dapat dipergunakan dengan bijaksana untuk pelayanan kepadamu dan sesama. Kuduskanlah persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah dan lakukanlah kebaikan dimanapun Tuhan mengutus,
dan menempatkan saudara. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Dan Tuhan memberkati dimanapun engkau ditempatkan dan diutus oleh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.